Halo teman-teman semuanya, jadi kita sudah sampai di bab 4, di mana bab 4 ini saya akan banyak menjelaskan tentang fitur dalam pembuatan model 3D. Nah, jadi dalam video pertama di bab 4 ini, saya akan menjelaskan tentang pad dan juga pocket. Jadi kita akan mengenal fitur pad, tentunya saya sudah menjelaskan juga di bab 3 sedikit tentang pad. Lalu ada pocket, itu membuat lubang ataupun memotong bagian dari model 3D-nya. Dan juga nanti memahami model paint itu sebagai riwayat atau history dalam kita mendesain. Nah, tentunya di sini pad ini sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi tentunya ini digunakan untuk menambahkan ketebalan pada sketch yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, tentu cara pakainya setelah kita sudah selesai sketch, kita klik close pada taskpane yang ada di sketch, lalu klik pad dan tentukan besarnya. Dan nanti ketika kita sudah punya sebuah model 3D, jadi untuk permukaan, nah jadi dengan catatan ini hanya permukaan datar aja ya, permukaan yang melengkung itu tidak bisa. Nah walaupun miring seperti ini, tetapi dia permukaan datar, itu bisa nanti digunakan sebagai bidang atau plane untuk kita membuat sketch. Nah, tetapi di sini selalu klik permukaan benda 3D-nya dulu sebelum klik create sketch ya. Nanti akan kita praktekkan juga. Oke, kita akan langsung praktek ke FreeCAD-nya. Oke, saya sudah membuat satu file baru di dalam FreeCAD. Lalu selanjutnya di sini saya akan buat sketch di XY ya misalkan atau di top XY plane. Lalu saya sembunyikan lagi untuk plane-nya. Dan misalkan saya di sini buat suatu bentuk, misalkan bentuknya seperti ini. Oke, lalu misalkan di sini saya kasih dimensi, misalkan 40, misalkan yang di sini 20, misalkan di sini 10 ya. Lalu yang di sini misalkan 25. Oke, sudah fully defined dan saya klik close. Lalu saya langsung klik pad ya. Dan misalkan di sini kita bisa atur panjang dari padnya itu di length sini. Misalkan saya kasih 15, lalu saya klik OK ya. Saya klik OK. Nah, lalu kita bisa gunakan permukaan yang ada di model 3D-nya ini sebagai bidang kita untuk sketch selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita klik create sketch, kita harus klik dulu permukaan benda yang mau kita pilih, yang nanti digunakan sebagai bidangnya. Jadi misalkan saya pilih permukaan sini ya, saya klik kiri sampai berwarna biru, baru saya klik create sketch. Nah, maka kita akan bisa membuat sketch di permukaan 3D yang kita pilih. Misalkan saya di sini akan buat sebuah lingkaran, lalu saya klik dimensi. Nah, tetapi kalau misalkan kita mau memberikan dimensi ke suatu bagian, itu tidak langsung bisa. Misalkan saya butuh referensi yang sebelah sini nih. Nah, tidak bisa. Bisanya hanya karena di sini ada aksis X sama Y ya. Jadi dia bisa digunakan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata yang dibutuhkan adalah sisi yang sebelah sini dan juga sebelah sini, maka nanti ada satu tool yang bisa kita gunakan untuk kita bisa mendapatkan referensi sini, yaitu kita menggunakan yang namanya Create External Geometry. Jadi, cara pakainya kita klik, dan kita klik ke sisi benda 3D yang mau kita ambil referensinya. Contoh misalkan sini ya, saya klik, sama saya klik sini juga. Nah, jadi yang kita ambil referensinya itu nanti di sini akan berwarna
ungu. Jadi setelah kita sudah ambil referensinya ini, barulah kita bisa memberikan dimensi dari misalkan senternya lingkaran sini ke sini. Misalkan 10. Dari sini ke sini. Misalkan 10 juga. Nah, jadi create external geometry ini itu artinya kita membuat sebuah sisi benda 3D yang tadi awalnya tidak bisa menjadi referensi, sehingga kita proyeksikan dan akhirnya di sini bisa digunakan sebagai referensi untuk kita memberikan dimensi. Jadi fungsinya adalah itu ya, untuk create external geometry. Nah, kalian bisa selalu menggunakan ini ketika kalian membutuhkan suatu referensi dari sisi benda untuk kalian berikan dimensi. Nah, misalkan saya kasih yang terakhir di sini diameter 12 misalkan. Nah, setelah sudah fully define, lalu coba kita add lagi. Misalkan ukurannya adalah 12. Kita bisa klik kiri bebas di sini untuk melihat update-nya ya. Misalkan 15, jadinya kira-kira segini. Kalau sudah kita klik OK. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang extrude options. Kita akan kembali ke PowerPoint-nya. Oke, jadi di sini kalian bisa coba untuk membuat sketch ini terlebih dahulu. Kalian nanti bisa gambar pada front plane. Nah, jadi nanti di sini sudah ada ukuran-ukurannya dan nanti bisa kalian pad sepanjang 50 mili. Nah, silakan bisa di-pause dulu untuk video ini dan silakan buat sketsanya ini di front plane. Lalu nanti selanjutnya kita akan bahas tentang pad options atau extrude option. Nah, nanti saya juga akan jelaskan ada yang namanya view sections. Jadi kalau misalkan kita mensketsa di suatu permukaan atau bidang, dan ketika kita melihat normal terhadap pandangan tersebut, itu ternyata dihalangi oleh bagian yang ada di depannya. Nah, nanti kita bisa pakai namanya view section untuk seakan-akan nanti si bendanya itu dipotong sampai ke permukaan tempat kita sketsa. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, jadi kalau kalian nanti lihat di bagian pad options atau di pad parameter, nanti di bagian atas itu ada tipe. Nah, jadi tipe ini itu mengatur panjangnya dari pad tersebut itu mau sampai mana. Nah, jadi kalau dimension itu yang sudah kita lakukan tadi, yaitu di extrude atau di ekstrusi sampai panjang tertentu. Nah, kalau tulas berarti dia itu diperpanjang sampai menyentuh fitur terakhir atau face paling jauh yang sudah ada di bendanya. Nah, kalau two-verse kebalikannya dari tulas, dia itu dihentikan pada permukaan pertama yang normal terhadap bidang sketsnya. Atau gampangannya yang ditemui pada arah ekstrusi. Kalau up to face berarti kita bisa pilih face tertentu sebagai target panjang kita padnya. Lalu ada two dimensions, itu artinya extrude-nya itu dilakukan ke dua arah. Jadi satu arah ada ukurannya, ke arah sebaliknya juga ada ukurannya. Nah, kalau symmetric to plane itu nanti kita centang yang di sini. Jadi nanti padnya itu akan dilakukan secara simetris ke dua arah. Jadi nanti kira-kira seperti itu. Dan kita akan langsung lanjut ke FreeCAD untuk kita mencoba pad options ini. Oke, jadi saya sudah selesai membuat dari sketsanya tadi. Selanjutnya di sini bisa kita extrude ya. Atau kita pad sepanjang 50. Nah, jadi di sini itu ada tombol reverse.
Jadi kita itu bisa membalikkan arah dari padnya. Jadi sebenarnya ini digunakan kalau misalkan ternyata arahnya itu salah, bisa pakai yang reverse ini. Nah, untuk arahnya ini bebas, boleh ke depan atau ke belakang ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, lalu tambahkan sketch lingkaran di sini. Tentunya untuk ukuran dan posisinya itu juga bebas ya. Misalkan saya klik sini dan saya klik create sketch. Nah, di sini kita bisa mainkan arahnya biar posisinya sesuai. Nah, tadi yang saya bicarakan kalau misalkan kita sedang mensketsa, tapi ternyata bidang sketsanya itu tertutup oleh bagian depannya, maka teman-teman bisa menggunakan view section ini. Jadi kalau misalkan sebagai contoh saya buat sketsa lingkarannya dulu, maka di sini tidak akan kelihatan. Nah, itu harus kita klik yang ini, view section. Nah, jadi kayak seakan-akan seperti dipotong ya. Kalau saya lihat secara 3D-nya seperti ini. Jadi dari sudut pandang yang sebelah kanan ini, itu benarnya akan dipotong sampai ke permukaan tempat kita membuat sketsanya. Jadi seperti itu caranya. Dan silakan buat lingkaran, ukurannya bebas. Kalau saya kasih bebas saja di sekitar sini. Dan kalau sudah kita klik yang close ya. Ini. Nah, selanjutnya kita akan pad. Kita akan pad di situ. Dan di sini saya akan jelaskan masing-masing dari tipenya. Kalau dimension itu seperti yang sudah kita lakukan, jadi langsung kita tentukan sendiri berapa ukurannya. Terus kalau yang tulas, nah berarti dia sampai ke permukaan paling terjauh. Berarti sampai ke sini ya, sampai ke paling ujung bendanya. Kalau first, nah dia sampai ke permukaan pertama yang ditemui dari arah extrude-nya atau dari arah padnya ini. Nah itu first. Kalau up to face, misalkan saya pilih sampai ke permukaan sini. Nah, kita tinggal pilih aja satu permukaan tersebut. Kalau misalkan salah, nanti bisa select face lagi ya. Klik yang select face, misalkan yang sini. Lalu di sini ada two dimensions. Jadi kita bisa tentukan sendiri yang panjang ke arah pertama berapa, yang panjang ke arah kedua berapa. Berarti kalau arah pertama itu yang sini ya. Ini arah pertama, lalu arah kedua berarti arahnya ke sana. Seperti itu. Nah, misalkan saya ke dimension lagi. Nah, di sini kita klik yang symmetric to plane. Berarti di sini untuk panjang yang kita extrude itu akan sepanjang dengan ini. Dimensi yang kita masukkan di situ. Jadi 36. Kalau 36 berarti ke sini 18, ke sini 18. Jadi ini panjang totalnya ya kalau yang ini. Oke, misalkan saya pilih yang tulas saja. Tulas, kalau sudah kita klik. Oke, jadi itu adalah pad options-nya. Jadi tentunya nanti dengan berbagai macam bentuk nanti dari soal yang teman-teman buat, tentunya nanti akan membutuhkan metode yang berbeda-beda. Nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan pad options ini untuk menyesuaikan dengan persoalan yang sedang teman-teman kerjakan. Nah, tadi kita sudah berkenal dengan pad, sekarang saya akan jelaskan tentang pocket. Nah, jadi pocket itu ada di sebelah sini. Jadi pocket ini adalah kebalikan dari pad. Kalau pad ini dia menambah volume, kalau pocket dia mengurangi volume. Misalkan saya buat di sini, saya klik create sketch, misalkan saya putar ke sini, lalu sekalian di sini saya akan buat lingkaran yang cukup besar ya, misalkan seperti ini. Lalu saya klik close, dan saya klik yang pocket ini.
Nah, jadi Pocket ini opsinya juga sama persis seperti Pad, dan dia nanti digunakan untuk memotong. Jadi ini kalau saya arahkan ke sana, dia akan memotong terus. Jadi ini kebalikannya dari Pad ya. Nah, itu adalah Pocket. Oke, jadi itu pengenalan untuk Pad dan juga Pocket. Kita akan kembali lagi ke PowerPoint-nya. Oke, jadi tentu kita sudah mengenal yang namanya Pad dan juga Pocket. Kalau Pad itu digunakan untuk menambah volume, kalau Pocket itu digunakan untuk cut operation atau memotong dari bendanya. Dan di sini nanti ada latihan 411, nanti silakan bisa dicoba. Ada latihan 412 juga bisa dicoba. Dan habis ini saya akan buat dalam video yang terpisah, saya akan jelaskan mengenai latihan 413 dan nanti saya akan lanjutkan juga dengan model pen sebagai history dalam desain. Jadi kita akan lanjut ke video berikutnya. Sekian dan terima kasih.